Ya, pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami di Economic Challenges. Kita langsung menyapa kembali Pak Halim. Ya, Mbak Kania. Ya, Pak Halim. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya, Pak Halim, apa pelajaran terpenting yang bisa kita ambil dari situasi yang kita hadapi saat ini? Saya kira satu pelajaran yang penting, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Jadi LPS pada waktu dulu itu cenderung seperti menjadi pemadam kebakaran. Kalau pemadam kebakaran itu artinya nunggu dulu ada apinya, baru kita datang dan kita semprot apinya. Tapi dengan tugas yang sekarang, justru sebelum ada api, begitu kami mendengar atau bahkan mencium ada asap di suatu tempat, kami sudah bisa datang duluan, istilahnya banknya seperti apa, kami teliti bersama-sama dengan OJK, maupun nanti sendiri-sendiri, kemudian nanti dia cari langkah-langkah penyelesaiannya, sehingga api ini tidak merambat, tidak membesar dan bahkan tidak mengganggu keamanan dari keseluruhan sistem. Baik Pak Halim, saya ke Pak Misbahun kalau begitu. Saya ingin juga menanyakan peluang pemulihan ekonomi nasional gitu di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Pak Misbahun melihatnya seperti apa dan kemudian apa kira-kira faktor yang akan mempengaruhi percepatan pemulihan ekonomi nasional? Pertama kalau kita bicara tentang pemulihan, tadi Pak Halim memberikan perumpamaan yang sangat bagus, yaitu kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Lebih baik kita memadamkan api yang masih kecil daripada apinya sudah membesar. Ya. Nah, sekarang penguatannya adalah sisi koordinasi. Bagaimana ada yang menekan early warningnya, ketika alarm dibunyikan, yang membunyikan alarm ada, kemudian masing-masing menjalankan fungsi dan tugas tanggung jawabnya masing-masing sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan berjalan sirkuler. Tidak kemudian setelah dipadamkan, dibunyikan alarm kebakarannya, siapa yang kemudian, oh ini kebakaran apa belum? Pertanyaannya. Jadi tidak berlarut-larut begitu? Tidak berlarut-larut. Okay. Jangan sampai ada pertanyaan. Lah, koordinasi antar lembaga ini harus dikuatkan. Mana yang kemudian membunyikan alarm itu tidak ditanyakan oleh orang lain, ini alarm kebakaran atau alarm akan terjadi kebakaran. Tidak ada pertanyaan ini. Karena apa? Krisis ini adalah krisis yang memberikan pelajaran kepada kita karena masalah size, masalah komplikasi, dan masalah kompleksitasnya, ya kan? Itu berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya yang tidak pernah kita alami. Kalau kita bisa tuntas menyelesaikan ini, maka kita lulus dengan pelajaran yang sangat berat. Yang tidak pernah dialami. Nggak tahu nanti akan ada krisis seperti model apa lagi. Karena pukulannya dari supply side and demand side. Nah, pukulan inilah yang mau tidak mau harus diantisipasi sejak awal. Baik, Pak Sunarso, apa sebenarnya pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari situasi ini, Pak? Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam merespon situasi yang sangat challenging ini, menurut saya itu sebenarnya sudah sangat baik. Tetapi memang bahwa awalnya itu mungkin masih sulit dieksekusi segala macam, itu kembali lagi masalah koordinasi dan kejelasan, clearness daripada overlap antar kebijakan ataupun undang-undang peraturan yang mendasarinya. Itu yang harus dipertegas. Maka kemudian muncul sekarang fungsi LPS diperluas segala macam adalah salah satunya. Pak Peter melihatnya seperti apa? Di tengah kondisi yang berat ini, kita masih mampu untuk bertahan seperti sekarang, itu sudah menunjukkan kita punya peluang untuk bangkit nantinya. Dan kita juga yang benar-benar yang kita syukuri adalah kita belajar banyak dari kondisi sekarang ini, bahwasanya masih banyak hal yang harus kita perbaiki. Ya, apa pelajaran terpentingnya, Pak? Pelajaran terpentingnya adalah apa yang sudah kita tuangkan di dalam Perpu sebenarnya. Yang kemudian disampaikan juga oleh Pak Misbahun, harus ada produk hasil dari pembelajaran di tengah pandemi ini. Bagaimana kita memperkuat BI, memperkuat OJK, memperkuat LPS. Termasuk juga kalau dulu kita bisa menghasilkan LPS, lembaga penjamin simpanan untuk simpanan di bank, tentunya nanti mungkin kita perlu juga untuk memikirkan bagaimana membentuk lembaga penjamin simpanan untuk asuransi, untuk pasar modal. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita mendetailkan. Ya, persoalan itu adalah ada di detailnya. Kita sudah punya payung hukumnya di Perpu, tapi bagaimana kemudian kita mendetailkannya di dalam aturan yang lebih
operasional Ya, nanti. itu PR berikutnya PR begitu ya. berikutnya. Baiklah, dan itu sekaligus juga menutup perbincangan kita pada malam hari ini, sudah jelas begitu ya tadi melalui diskusi kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Halim dan Pak Sunarso yang bergabung dari luar studio, kemudian Pak Misbahun dan juga Pak Peter, terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami. Pemirsa, di usianya yang ke-15 tahun, LPS sebagai lembaga yang turut menjaga stabilitas nasional kembali dipercaya oleh pemerintah dengan diberikan kewenangan yang lebih luas lagi. Dan dengan perluasan kewenangan ini diharapkan LPS dapat lebih maksimal dalam menjaga stabilitas sistem keuangan untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional. Saya Kania Sutisnawinata, undur diri dulu, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.